Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halik. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas seputar sedih dan berbahagia. Kapan kita bersedih, kapan kita berbahagia. Bicara tentang kesedihan atau kebahagiaan, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu tentang kesedihan. Bagaimana itu sedih, apa itu sedih, dan kapan kita bersedih. Secara hakikat sedih ini adalah sebuah urusan hati. Sedih adalah urusan hati. Setiap orang bersedih ketika ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Salah satu atau contoh-contoh yang dapat menyentuh hati sehingga menimbulkan kesedihan yaitu seperti ucapan. Nah, kita hidup di lingkungan, hidup bermasyarakat, bersosial, pasti ada saatnya kita tersinggung atau merasa sakit hati dengan perkataan orang-orang di luar sana. Apalagi kita mendengar langsung dengan perkataan mereka yang begitu sadis ketika tersentuh oleh hati. Sadisnya itu menjadi sebab tergoresnya hati atau sakitnya hati. Nah, sakitnya hati ini akan menimbulkan ekspresi dari luar. Ekspresi dari luarnya seperti menangis, mengeluarkan air mata. Itu salah satu ekspresi orang-orang bersedih. Tapi bersedih itu tidak selamanya kita bersedih. Artinya bersedih itu tidak selamanya berekspresi menangis. Nah, kita harus pahami bersedih itu kadang-kadang terjadi ketika kita mengalami atau telah mengalami suatu masalah atau masalah yang kecil maupun yang besar. Mungkin kalau masalah kecil mungkin enggak sampai bersedih, nah, masalahnya kecil. Dan yang paling bahaya adalah masalah besar. Nah, bersedih ini menurut saya, bersedih itu tidak selamanya kita menangis, karena seringkali di luar sana atau kita semua mengalami, seringkali kita bersedih atau di luar sana orang yang bersedih itu sampai tidak mengekspresikan sesuai kesedihannya. Artinya orang bersedih, tingkat kesedihannya sudah tinggi, tingkat kesedihannya tingkat dewa, dia akan mengekspresikan dengan kebalikan dari bersedih itu. Tidak seperti biasanya. Orang bersedih, misalkan bersedih itu karena depresi. Nah, depresinya ini kemudian diakibatkan kemudian terjadi yang namanya ekspresi selalu ceria, selalu ketawa walaupun nggak ada sebab, sering ketawa sendiri, ngomong sendiri. Maka ini disebut dengan gangguan jiwa. Nah, kesedihan tingkat tinggi adalah depresi sehingga terkena gangguan jiwa. Jiwanya mulai goyang, jiwanya mulai terganggu, sehingga disebut orang dalam gangguan jiwa. Nah, kita paham sekarang tingkat sedih yang paling tinggi adalah orang dalam keadaan gangguan jiwa. Terus bagaimana menurut teman-teman? Menurut kalian gimana? Silahkan komentar apa yang teman-teman pahami seputar sedih. Nah, beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu kedua kita bahas kebahagiaan. Nah, begitu juga dalam kebahagiaan
kita berbahagia itu tidak selamanya mengekspresikan sesuai dengan ekspresi seperti biasanya. Kita kan kalau bahagia pasti ceria, muka selalu memancarkan keceriaan, bahagia, ketawa, senyum, ya kan? Salah satu ciri-ciri bahagia. Dan kadang-kadang bahagia ini kita bisa lihat di luar mimik wajah, ekspresi orang bahagia. Tapi kadang-kadang kita melihat ekspresi orang, mimik wajah orang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi kita melihat orang bahagia tapi dalam hatinya terluka, dalam hatinya lagi bersedih. Nah, bicara tentang berbahagia juga kadang-kadang orang mengalami bahagia itu. Bahagia kan ada tingkatannya, bahagia terharu juga, salah satunya berbahagia karena terharu. Kemudian orang yang tingkat tingginya atau orang yang berbahagia dengan tingkat dewa atau berbahagia paling tinggi tingkatannya adalah mengekspresikan kesedihannya. Ekspresi wajahnya tidak sesuai dengan kebahagiaannya. Artinya banyak orang yang berbahagia terharu, mengeluarkan air mata, bersedih. Kita melihat zahirnya kelihatannya bersedih, tapi sedihnya itu karena terharu. Contohnya misalkan ada orang yang mendapatkan hadiah juara 1 di suatu perlombaan, suatu turnamen juara 1, kemudian juara satunya itu dia tidak sangka-sangka, maka dia akan berbahagia tingkat tinggi, yaitu terharu sehingga mengeluarkan air mata. Nah, ini tanda-tanda bahagia yang sudah mencapai tingkat tinggi. Bahagianya hingga mengeluarkan air mata. Ya, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin menjelaskan atau meluruskan seputar kebahagiaan atau kesedihan. Silahkan ketik di komentar, silahkan keluarkan pendapatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.